Died in a valley of death, a tribute to the young men of the People's Army of Vietnam. Chúng ta có bắt giữ tù binh không? Giết sạch bọn chúng. Tahun 1954 di Vietnam terlihat pasukan Prancis yang kala itu tengah berpatroli, namun tiba-tiba saja pasukan Prancis itu mendapat serangan tak terduga dari pasukan Vietnam Utara. Chúng ta có bắt giữ tù binh không? Giết sạch bọn chúng. Sejak saat itulah Perancis menarik pasukannya dari Vietnam alias Vietnam Utara mengalahkan Perancis di Vietnam Selatan. Perlu kita ketahui, Vietnam Utara kala itu adalah negara yang menganut ideologi komunis, sementara untuk Vietnam Selatan menganut paham liberalisme atau ideologi yang digunakan oleh negara-negara di blok barat. Perang ideologi sendiri dinamakan dengan Perang Dingin yang berawal dari 12 Maret 1947 hingga berakhir pada runtuhnya Uni Soviet pada 26 November 1991. Amerika Serikat yang sangat benci dengan komunis lantas menugaskan seorang letkol untuk melatih pasukan khusus yang terdiri dari 400 prajurit. Batalion pertama yang bernama Kavaleri ke-7 namun diisi kebanyakan masih tentara yang berusia muda. Pasukan Batalion pertama Kavaleri ke-7 yang akan dilatih oleh Letkol Helmore. Di mana Kavaleri ke-7 ini akan dikirim ke Vietnam setelah menjalani latihan bersamanya. Kolonel yang sudah mempunyai banyak pengalaman perang menegaskan kepada pasukan kavalerinya bahwa kita akan berperang melawan musuh yang sulit dan pastinya penuh resiko kematian. Kolonel juga berjanji akan menjadi yang terakhir untuk meninggalkan lembah Lanrang atau lembah kematian, yang artinya ia tidak akan meninggalkan prajuritnya. Singkat cerita, mereka pun sampai di pangkalan militer Amerika. Peleton Kavaleri mendapati misi untuk menguasai dataran tinggi perbukitan yang strategis, yang membagi wilayah Vietnam Selatan dari utara hingga ke selatan. Sayangnya Kolonel Helmore tidak mendapati informasi tentang kekuatan musuhnya karena memang sulit untuk melakukan pengintaian. Kemudian berangkatlah Kolonel Helmore bersamakan prajuritnya menggunakan helikopter dengan minim informasi tentang musuhnya. Untuk mencapai titik lokasi sendiri membutuhkan waktu sekitar 30 menit dengan hanya bisa membawa 60 orang saja dan semua unitnya terdiri dari 395 pasukan. When many met I'll maybe Melihat kedatangan helikopter Amerika, lantas prajurit Vietnam langsung memberikan informasi itu terhadap komandan mereka yang bernama Nguyen Huan sebelum helikopter mendarat untuk mengatur strategi. Singkat waktu pasukan kavaleri mendarat di zona pendaratan X-ray di kaki pegunungan pada pukul 10.48 siang. Pasukan kavaleri yang mendarat pertama ini melakukan sedikit kesalahan dengan menembaki semak-semak. Kolonel Helmore pada akhirnya sadar bahwa musuhnya tidak sedang bersembunyi. Kemudian memberikan kode untuk berhenti menembak, lalu Kolonel Helmore menugaskan untuk peleton yang dipimpin oleh Savage ini melangkah ke dataran yang lebih tinggi. Dan tetap dengan formasi tempurnya. Tiba-tiba saja Letnan Savage melihat seseorang yang diduga orang tersebut adalah mata-mata.
Letnan Savage besertakan prajurit-prajuritnya lantas langsung mengejarnya. Di samping Letnan Savage mengejar mata-mata itu, Kolonel Helmore di sini menemukan mata-mata yang tengah bersembunyi. Pria itu langsung diinterogasi oleh tentara Vietnam Selatan yang tergabung ke dalam pasukan ini. Tentara yang tertangkap itu memberikan informasi bahwa gunung itu adalah markas dari seluruh divisi yang jumlahnya kurang lebih 4.000 orang. Di sisi lain, dalam pengejaran tentara musuh, Letnan Savage bersamaan prajuritnya tiba-tiba saja mereka mendapati serangan alias mereka telah memasuki jebakan musuh. Beberapa ratus meter berjalan di depan mereka langsung diserang oleh pasukan Viet Cong yang sudah bersiap. Kejadian ini pun lantas menjadi serangan mematikan di siang ini. Amerika masih belum benar-benar tahu jenis musuh model apa yang mereka hadapi. Melihat para tentara tumbang satu persatu, sersan segera berinisiatif untuk pindah naik ke salah satu bukit. Tapi ini sebenarnya hanya membuatnya makin terpisah dari pasukan utama Letkol, dan yang pasti gelombang Viet Cong masih menderu-deru di depan dengan senjata lengkap. Dan tak pikir panjang, Letkol Savage pun segera meminta bantuan pasukan artileri di koordinat yang sudah ditentukan. Di sisi lain, sekarang posisi pendaratan Peleton 2 Amerika sendiri juga sudah diteror oleh tentara Nguyen Huan. Di bawah bunker, meski musuh terus turun dari langit mendaratkan tentara-tentara yang baru, Kolonel Nguyen Huan tak gentar sama sekali dan terus mengirimkan peleton demi peleton Vietnamnya keluar dari lubang-lubang di tanah. Seperti barisan semut yang membalas dendam karena rumahnya sudah dijarah. Mereka mengapit, mengepung dan menghabisi siapapun yang berbeda seragam dengan mereka tanpa peduli rasa kasihan. Helmore yang makin paham jika situasi ternyata tak memihak kubunya langsung meminta bantuan serangan udara. Kali ini ia merasa artileri saja tak cukup untuk membumi hanguskan musuh mereka yang entah berapa jumlahnya. Dan diperparah dengan anak buahnya yang masih minim pengalaman berperang ini pun belum bisa diandalkan sama sekali. Dan tak ada 5 menit kemudian bom-bom dihujankan dari napal yang diangkut oleh F-15 Amerika. Mengetahui kekacauan ini malah tak membuat Nguyen Huan terpojok, ia malah semakin marah dan kini mengeluarkan sisa pasukan cadangannya yang datang dari arah hutan perbukitan. Helmore benar-benar tak tahu apa yang akan dihadapinya hari ini meski ia sendiri terus bertahan sampai malam. Di seberang peleton, Sersan Savage masih terpaku dan tak bisa melarikan diri dari kepungan pasukan Viet Cong. Helmore berpikir apa yang mau disolusikan. Kini ia sudah mengerahkan 400 serdadu yang ia latih sendiri, tapi musuh masih belum juga bisa ditaklukkan. Sementara jauh di bunkernya, Nguyen Huan tak sempat beristirahat. Ia tahu kini saatnya Vietnam di atas angin, ia akan menerapkan gerilya malam. Dan sudah yakin jika pasukan Amerika ini pasti sudah tertidur karena letih seharian bertempur. Ia memastikan ketika esok pagi tiba Vietnam sudah harus sampai di depan jarak tembak musuh dan ia yakin bisa memukul mundur pasukan Amerika. Maka serbuan malam pun dilakukan saat ini juga. Mereka benar-benar bergerak dalam hening dan terus mendekat di posisi Amerika. Pagi hari pun tiba dan perang mematikan pun pecah kembali. Bahkan mortar-mortar Helmore pun hanya bisa memukul Viet Cong yang masih jauh jaraknya, bukan Viet Cong yang terlibat pertempuran jarak dekat dengan pasukannya sendiri. Tak terhitung berapa lama kengerian ini terjadi pada pasukan Helmore sampai ia sendiri akhirnya mengambil pada keputusan berbahaya, yakni Broken Arrow atau serangan udara darurat.
Namun ada kesalahan beberapa komunikasi saat serangan terjadi sehingga bom dari pesawat juga mengenai tentara Amerika. Sekali lagi bom-bom membakar seluruhnya yang ada di bawah termasuk pasukan kavaleri udara Halmor sendiri. Meski akhirnya Nguyen Huan juga terpaksa menarik mundur para tentaranya. Melihat ini pasukan kavaleri pun memanfaatkan kesempatan untuk merangsek maju. Fokusnya kini ialah mengevakuasi peleton Sersan Savage yang terpisah sejak kemarin. Namun pergerakan ini pula lah yang membuat pertempuran menjadi sedikit tertunda, hingga matahari terbenam meski akhirnya di tengah malam pasukan kavaleri sukses berada di posisi Sersan Savage dan segera mempersiapkan pertahanan baru. Karena ia yakin besok pagi musuh akan melakukan hal yang sama. Di sisi lain Nguyen Huan di bunkernya yang masih yakin dengan kekuatan jumlahnya yang jauh lebih besar dari Amerika. Bahkan ia yakin sekali bisa menang dalam pertempuran kali ini. Taktik yang sama pun diterapkan pasukannya yang digerakkan di dini hari. Saat pagi sudah datang, bedanya kali ini ialah serbuan habis-habisan dengan mengerahkan seluruh pasukan Viet Cong. Pagi pun tiba dan memang pasukan Amerika sudah siap di posnya masing-masing. Mereka tak ingin kecolongan lagi kali ini. Pisau dipasang, posisi pun dipersiapkan, amunisi diperhitungkan. Dan di waktu yang sama pula mayat demi mayat roboh jatuh terakumulasi jumlahnya di tiap menit. Tapi karena seakan sudah berniat bunuh diri, pasukan Amerika ini malah bisa memukul mundur musuh mereka dan terus bergerak naik ke atas bukit. Sebuah aksi yang brutal sekaligus nekat karena Vietnam yang berada di atas bukit sudah 10 kali lebih siap dari Amerika yang datang dari bawah. Halmor sendiri sudah melihat senapan mesin yang mengancamnya sebelum secara ajaib di waktu yang sangat tepat datang seseorang memberi bantuan. Setelah mendengar peristiwa kengerian ini, Nguyen Huan pun akhirnya merasakan kekalahan pertempuran. Dan segera memerintahkan anak buahnya untuk mengevakuasi bunker. Sementara itu di luar, Halmor memastikan seluruh anak buahnya sudah diangkut sebelum dirinya sendiri naik ke helikopter, yang memenuhi sumpahnya menjadi orang yang pertama kali datang dan orang yang paling terakhir pulang. Namun beberapa jam setelah Amerika lenyap di perbukitan ini, Nguyen Huan menampakkan dirinya keluar. Ia menyatakan jika Amerika cuma berhalusinasi dalam kemenangan di lembah dan bukit ini. Karena memang saat ini Ladrang atau lembah kematian masih dikuasai sepenuhnya oleh pasukan Nguyen Huan. Di Amerika sendiri setelah 235 hari di Vietnam, Halmor diizinkan untuk kembali pulang ke keluarganya. Tampak di akhir film ia mengunjungi sebuah monumen raksasa yang mencantumkan nama-nama tentara yang tewas di Perang Vietnam.